Yes. They gave me an assist. Film Log. I've been locked. Pertanyaannya adalah siapa Locke? Dialah tokoh utamanya yang bernama Ethan Locke yang dibintangi Tom Hardy. Film ini diproduksi di tahun 2013 silam, disutradarai sekaligus ditulis skenarionya oleh Stephen Knight. Ada banyak senandung penuh dengan kata-kata yang indah yang terdengar merdu, apalagi diucapkan dengan sangat berwibawa olehnya si abang saya ini, Tom Hardy. Ia juga membintangi sebagai band musuh Batman di Dark Knight Rises. Keren. Dalam film ini hanya ada satu aktor utama di sepanjang film yang hanya berinteraksi dengan suara aktor lain. Menarik dong, iya kan? Bersiaplah kita berhitung terlebih dahulu untuk melakukan spoiler atau tonton dulu filmnya langsung. Intro. Very well. Momen awal film ini ditunjukkan dengan seorang yang mungkin pulang kerja. Ia meninggalkan sebuah konstruksi struktur bangunan lalu menaiki mobil BMW miliknya. Saat di mobil, ia mulai menghubungi seseorang, menyambungkan perangkat di mobil dengan telepon dan berjanji untuk datang kepada orang itu sekitar 1,5 jam lagi. Hour and a half unless there's traffic. Saya sempat berpikir, siapakah Ipan ini? Kenapa perawat dan dokter akan menghubunginya? Dan saat ia menghubungi rumah, terlihat ada kecemasan pada dirinya. Itu bisa kita lihat saat ia mulai mengunyah-ngunyah sesuatu di mulutnya, agar ia tetap tenang. Oh, ternyata Ipan seorang ayah dari sebuah keluarga. Kepada anaknya, ia menanyakan istrinya. Kata anaknya, ibu lagi belanja membeli pesanan untuk persediaan nobar menonton bareng sama keluarga. Tapi kelihatannya Ipan membatalkan nobar sebuah pertandingan bola itu bersama keluarganya. Anaknya kedengarannya tidak senang karena dia tak dapat pulang malam itu. Karena itu juga akan mengecewakan istrinya yang sudah bela-belain memakai baju kaos dari klub kesayangan mereka. Sungguh pengorbanan yang sia-sia jika dia tidak dapat pulang malam itu. Namun Ipan pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Pertanyaannya adalah, Ipan mau pergi kemana? Untuk berjumpa siapa? Sehingga dia tidak sempat untuk berbicara kepada salah satu dari anaknya lagi. Ia hanya menanyakan dan cuma menitipkan pesan untuk si ibu untuk menelponnya sepulang sang ibu dari belanja. Penasaran dong siapa orang yang akan dia temui. Kelihatannya Ipan sedang tidak dalam keadaan sehat, mengalami gejala gangguan flu. I've been locked. Tetapi ia tidak peduli dengan keadaannya itu. Dan inilah yang membuat saya terheran-heran. Bahkan Ipan di malam ini juga dia berani meninggalkan bangunan gedung yang sedang dikerjakannya. Ia terus menyetir mobilnya sampai rekannya yang menelpon histeris keheranan dengan kelakuan Ipan. Seperti orang tak bertanggung jawab karena itu bukan gaya Ipan. Padahal pekerjaan yang ditinggalkannya malam itu teramat penting. Di saat fajar, ia seharusnya mengomandoi pengerjaan sebuah bangunan beton terbesar se-Eropa. Tanpa balik arah, Ipan tetap melanjutkan perjalanannya. Saking pentingnya orang yang bakalan ia jumpai, ia meminta temannya untuk menggantikan posisinya untuk mengomandoi sebuah bangunan penting itu kepada tukang biasa. Ya, itu temannya yang bernama Donald. Si tukang mengatakan ia tak mengerti, namun Ipan tetap memaksanya, membujuknya untuk tetap melakukannya. Sungguh nekat dan berani sekali menurut saya sampai sini. Bahkan tukang ini mengingatkan kepada Ipan, risiko jika ia meninggalkan semua ini, Ipan akan dipecat dari pekerjaannya. Namun Ipan tak peduli akan hal itu. Ipan juga sadar akan hal itu atas risiko yang telah ia buat. Itu seperti katanya, aku tahu Donald. Namun Ipan berusaha untuk tenang walau berbagai pikiran di kepalanya yang lapis tindih.
Jutaan cahaya lampu seperti ikut mencemaskan Ipan termasuk saya. Hai abang, keputusan apa yang kau lakukan ini? Tak berapa lama, panggilan baru dari seorang wanita ini membuat saya bertanya kembali dalam hati. Apa alasan wanita ini? Where are you? I just Juga turut menelpon Ipan sepertinya ia ingin melahirkan. Dan siapa Ipan ini sebenarnya? Sesekali ia meralat pembicaraan, coba terus menenangkan wanita ini seperti seorang suami. Cukup aneh dong. Saat Ipan mengatakan, aku akan ke sana. Di sini saya mulai paham, wanita inilah yang membuatnya melakukan perjalanan malam ini, meninggalkan pekerjaan penting dan membatalkan nobar dengan keluarga. Pada saat wanita bertanya kepada Ipan, pernah kau mengatakan kepada istrimu bahwa seseorang memiliki bayimu? your wife that someone's having your baby. Saya takut menebaknya, tetapi saya berasa satu mobil dengan Ipan. Turut panik mungkin begitu. Ipan pun menjawab, ia akan mengatakannya karena wanita ini akan melahirkan anak Ipan. Pada intinya begitu. Again. And and guess what? Down for me. Didn't even give me No, a fucking no, you're name. confused. Ipan ditanya si wanita, apa Ipan mencintainya? Namun jawab Ipan terlalu berbelit-belit. That's a question. That's a question you're asking. Saat Probably Ipan because of the berkata, pain or itu something. pertanyaan karena si wanita tidak sadar. Akibat rasa sakit ingin melahirkan, makanya wanita ini menanyakan hal konyol semacam itu menurut Ipan. Namun wanita seperti tak ingin mendengar jawaban Ipan, ia pun menutup teleponnya. Kenapa? Ipan terlihat tidak nyaman saat mendengar bunyi telepon ini. Oh, ini telepon dari istrinya yang berkata, halo cinta. Hi, love. Si istri dengan nada gembira yang membuat Ipan tak tega berkata kalau seseorang akan melahirkan bayi miliknya. Wearing Ia meminta istrinya agar menjauh dari anak-anak. Phone upstairs. Ada hal yang ingin dia katakan, apa mungkin Ipan berani mengatakannya? Istrinya pun menuruti permintaan dari suaminya. Saat ia mau pindah telepon, anaknya yang bernama Sen menceritakan tentang pertandingan yang ia tonton itu. Namun Ipan tetap tenang menjawab anak-anaknya ini seperti tak ada masalah yang sedang ia hadapi. Istrinya sudah sampai, pembicaraan bersama anaknya pun terganti. Ternyata cukup berani, ia mulai menjelaskan kepada sang istri tentang kejadian yang sedang terjadi dan alasan kenapa ia tak pulang ke rumah. Wow, abang, keren, berani. Istrinya mendengarkan dengan baik setiap cerita Ipan. Sungguh istri yang pantas untuk dicintai memang. Ipan berkata, wanita ini akan melahirkan dan itu anakku, kata Ipan. Cukup kesal, tak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Wahai para wanita, gimana perasaan kalian? Sama dong dengan sang istri. Akhirnya, ia juga menutup teleponnya. Pokoknya di sepanjang perjalanan ini, ia dihujani sederetan masalah. Satu belum selesai, datang lagi masalah yang baru. Telepon pun terus-menerus berdering. Telepon baru masuk, terdengar ia marah-marah. Sepertinya ini bos Ipan. Ia membicarakan soal bangunan proyek terbesar dan sangat kesal terhadap Ipan kenapa ia meninggalkan tugas yang telah ia percayakan. Ipan pun menjelaskan padanya kenapa dia pergi meninggalkan tugas karena dia akan menjadi seorang ayah. Namanya juga bos, jelas bos. Menurut saya orang yang sangat dirugikan adalah istrinya. Di setiap adegan saya selalu mengatakan, Ipan, jangan menangis Ipan, santai Ipan. Film ini menyesakkan untuk diresapi. Jika kalian menonton kata per kata, kalimat per kalimat, pembicaraan Ipan dengan orang-orang yang menelponnya malam itu. Begitu manusiawi sih, kecemasannya, kepanikannya. Tapi di atas semua itu, terutama dia adalah seorang manusia biasa pada umumnya. Manusia yang bahkan sesabar apapun, seteliti apapun, sesempurna apapun, bisa melakukan kesalahan. Itulah yang dia lakukan malam itu. Ya, seperti kata si pemain,
buat satu kesalahan dan seluruh dunia akan hancur. Di penghujung cerita, si anak menceritakan tentang pertandingan bola yang mereka tonton. Itu seakan sangat menghiburnya. Itu juga membuat saya tertawa besar saat adegan ini. Kata anaknya, ia merekam pertandingan itu untuk mereka nobar bersama Ipan nantinya. Selama jalan pertandingan, mereka akan berpura-pura tidak tahu jalan ceritanya. Lucu-lucu, lumayan sangat menghibur sekali. Setelah kita terbawa emosi di sepanjang perjalanan Ipan ini, akhirnya Ipan sampai pada tujuan dan Ipan mendapat telepon. Lalu Ipan mendengar suara tangisan bayi, yaitu anaknya. Saya cukup senang saat Ipan melakukan sedikit senyuman kecil di bibirnya. Ending tamat. Oke, thank you. Listen.